Para sahabatku, mari kita simak kisah misteri. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Di sudut kamar yang remang, Rani terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sekujur tubuhnya gemetar, dan di dadanya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan. Di cermin kamar, bayangan seorang perempuan tua dengan rambut kusut meliriknya. Perempuan itu bukanlah dirinya. Rani adalah seorang gadis sederhana dari Klaten. Sehari-harinya ia membantu ibunya berjualan jamu di pasar, dan menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Hidupnya berjalan biasa saja, sampai suatu hari ia mengenal seorang pria bernama Wisnu. Tampan, sopan, dan penuh perhatian, Wisnu menarik perhatian Rani sejak pertama kali mereka bertemu di pasar. Namun, ia tidak tahu bahwa hubungan mereka akan menyeretnya ke dalam dunia gelap yang penuh misteri. 2 bulan setelah mereka mulai dekat, Rani mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam, ia bermimpi buruk yang sama. Seorang perempuan tua dengan mata merah menyala memandangnya dengan senyum menakutkan. Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa kaku, dan seringkali ia menemukan jejak kuku di lengannya, seolah seseorang telah mencengkeramnya dengan keras. Rani tidak ingin percaya pada hal-hal mistis, tetapi kondisi tubuhnya makin lemah. Setiap kali melihat Wisnu, ia merasa takut, meskipun tak ada alasan jelas untuk itu. Suatu malam, saat membongkar barang-barang lama di rumah, ia menemukan kain lusuh yang diselipkan di bawah ranjangnya. Di dalam kain itu, terdapat boneka kecil yang diikat dengan benang hitam dan diselipkan beberapa paku karat. "Ada yang kirim ini ke kamu," bisik Ibu Rani setelah ia menunjukkan benda itu. Ibu Rani membawa Rani ke seorang dukun bernama Mbah Prawiro di desa sebelah. Dukun tua itu mengamati boneka tersebut dan mengangguk pelan. "Kamu kena guna-guna dari seseorang yang iri atau dendam padamu. Energinya kuat. Kalau tidak segera dihilangkan, tubuhmu bisa habis," kata Mbah Prawiro dengan suara berat. "Namun, siapa yang tega melakukannya? Dan mengapa?" Mbah Prawiro memulai ritual untuk mengusir guna-guna tersebut. Asap dupa memenuhi ruangan, dan suara mantra terdengar menggema. Rani mulai menggigil hebat. Dari mulutnya keluar suara tawa nyaring, namun bukan suara miliknya. Ibu Rani menjerit ketakutan, sementara Mbah Prawiro terus melantunkan mantra. "Orang ini harus kamu hindari," ujar Mbah Prawiro setelah ritual selesai. Ia memberikan secarik kertas dengan nama Wisnu tertulis di atasnya. Dengan hati yang berdebar, Rani mengunjungi Wisnu keesokan harinya. Ia mencoba mencari jawaban dengan hati-hati. Namun, Wisnu hanya tersenyum dingin. "Kamu tahu, kan, aku nggak bisa kehilangan kamu, Rani," katanya dengan nada mengancam. Saat itu, Rani sadar bahwa Wisnu memang pelakunya. Ia telah menggunakan guna-guna untuk membuat Rani tunduk padanya. Rani melarikan diri, meninggalkan Wisnu di tengah hujan deras. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Guna-guna itu mungkin telah dilemahkan, tetapi dendam Wisnu masih membara. Meski Rani merasa lebih baik setelah ritual Mbah Prawiro, ia tahu bahwa guna-guna tidak sepenuhnya hilang. Di malam-malam tertentu, ia masih mendengar tawa perempuan tua dalam mimpinya, dan bayangan itu terus mengintai di sudut-sudut gelap rumahnya. Namun, Rani tidak lagi takut. Ia memutuskan untuk melawan, bukan hanya guna-guna yang mengikatnya, tetapi juga rasa takut yang telah lama menguasainya. Saat malam mencapai puncaknya, suara langkah terdengar di atap rumah Rani. Tubuhnya menggigil di atas kasur. Di luar jendela, bayangan perempuan tua itu kini lebih nyata, tersenyum menyeringai sambil mengetuk kaca dengan kuku-kuku panjangnya. Rani tak mampu berteriak. Setelah kunjungan ke Mbah Prawiro, kondisi Rani sempat membaik selama beberapa hari. Namun, segala sesuatu berubah ketika malam bulan purnama tiba. Rani mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Tangannya sering bergerak sendiri, dan ia kehilangan kendali atas perkataannya. Saat berbicara dengan ibunya, suaranya berubah menjadi berat dan menggelegar. Bahkan, ada kalanya ia tertawa sendiri tanpa alasan. "Ibu, kenapa aku jadi seperti ini?" bisiknya dengan mata penuh air mata. Tetapi ibunya hanya bisa menangis melihat anaknya semakin tak berdaya. Mbah Prawiro dipanggil lagi ke rumah. Setelah memeriksa Rani, ia terlihat lebih serius daripada sebelumnya. Guna-gunanya belum hilang, bahkan semakin kuat. Ada sesuatu yang mengikatnya ke sumbernya. Kita harus tahu apa yang menjadi mediumnya. Ketika diperiksa lebih lanjut, ditemukan kalung yang selalu dipakai Rani, hadiah dari Wisnu. Kalung itu terlihat biasa saja, tetapi Mbah Prawiro menyatakan benda itulah yang menjadi saluran guna-guna. Kita harus membuang ini di sungai. Tetapi prosesnya tidak akan mudah. Energinya sudah menyatu dengan tubuh Rani, ujar Mbah Prawiro. Sementara itu, kondisi Rani semakin memburuk. Ia tidak hanya bermimpi buruk,
tetapi juga sering terbangun di tempat-tempat yang aneh. Suatu malam, ibunya menemukannya berdiri di tengah halaman dengan mata terbuka lebar, menghadap ke arah bukit di kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam bunga melati yang tak tahu dari mana asalnya. Saat diajak masuk ke rumah, Rani malah tertawa dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Aku akan kembali. Dia menungguku." Ibunya menangis ketakutan. "Kamu ini anak ibu atau bukan?" Mbah Prawiro akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual besar di tepi sungai pada malam purnama berikutnya. Namun, ritual ini sangat berisiko. Mbah Prawiro memperingatkan bahwa jiwa Rani bisa hilang jika mereka tidak berhasil. Malam itu, Rani dibawa ke tepi sungai yang keramat. Tubuhnya diikat dengan kain putih, dan mantra-mantra terus dilantunkan. Tetapi semakin kuat mantra itu, semakin hebat pula Rani meronta. Dari mulutnya keluar suara perempuan tua yang selama ini muncul dalam mimpinya. "Aku tidak akan pergi. Dia adalah milikku," teriak suara itu. Dari dalam air, muncul bayangan seorang perempuan tua dengan rambut kusut dan tatapan membara. Wajahnya persis seperti yang dilihat Rani selama ini. Mbah Prawiro mengarahkan keris kecil ke arah bayangan itu sambil terus melantunkan mantra. Namun, bayangan itu tidak hilang begitu saja. "Kalian tidak bisa memutuskan ikatan ini," teriak perempuan itu sebelum akhirnya melompat kembali ke dalam sungai, meninggalkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Setelah ritual selesai, tubuh Rani menjadi sangat lemah. Ia pingsan selama 2 hari penuh, dan ketika terbangun, ia tampak seperti orang yang kehilangan jiwanya. Kalung pemberian Wisnu berhasil dibuang ke sungai, tetapi Mbah Prawiro memperingatkan bahwa ini bukan akhir. Selama Wisnu masih memiliki niat jahat dan perempuan tua itu belum dikalahkan, guna-guna ini bisa kembali kapan saja, ujar Mbah Prawiro. Rani mulai menjalani hari-harinya dengan rasa waspada. Dia berusaha menjauh dari Wisnu, tetapi pria itu justru makin sering muncul di sekitar rumahnya, membawa senyum yang dingin dan ancaman yang tak terucap. Malam itu, ketika ibunya keluar untuk mencari air, Rani kembali mendengar suara langkah di atap. Jantungnya berdetak kencang. Suara tawa perempuan tua terdengar semakin dekat, dan tubuhnya kembali terasa kaku. Di cermin kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Wajahnya sendiri kini berubah menjadi wajah perempuan tua itu. Malam itu, saat Rani terbaring di atas dipan, tubuhnya lemas akibat guna-guna yang makin parah. Ia merasa ada tangan lembut yang menyentuh dahinya. Ketika membuka mata, ia mendapati Mbah Prawiro memandangnya dengan sorot mata yang tidak biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik kerutan wajah tuanya. Mbah Prawiro selalu dikenal sebagai dukun yang bijak dan dihormati. Namun, sejak pertama kali melihat Rani, ia merasa ada sesuatu yang membuat hatinya terguncang. Rani mengingatkannya pada cinta lamanya yang tak kesampaian. Seorang perempuan muda dari desa sebelah yang pernah ia cintai di masa mudanya. Kini, ia tak bisa memungkiri bahwa setiap kali melihat Rani, ia merasakan perasaan lama itu kembali muncul. Meskipun usianya sudah jauh melewati batas wajar untuk mencintai gadis seusia Rani. Namun, perasaan itu ia simpan rapat-rapat, apalagi dengan kondisi Rani yang semakin memburuk. Baginya, melindungi Rani dari guna-guna lebih penting daripada keinginan pribadinya. Ketika guna-guna Rani semakin parah, Mbah Prawiro memutuskan untuk mengadakan ritual yang lebih intens. Ia meminta Rani dan ibunya untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari agar ia bisa memantau kondisi Rani. Malam-malam di rumah Mbah Prawiro terasa mencekam. Rani sering terbangun dengan tubuh penuh memar, dan ia merasa ada sosok yang terus mengawasinya. Dalam diam, Mbah Prawiro selalu duduk di pojok ruangan, memperhatikan Rani dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara keprihatinan dan sesuatu yang lebih dalam. "Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, Rani," bisiknya suatu malam ketika Rani tertidur. Ketika Wisnu mengetahui bahwa Rani tinggal di rumah Mbah Prawiro, ia mulai merasa terancam. Dia datang ke rumah Mbah Prawiro untuk meminta Rani kembali. Namun, Mbah Prawiro berdiri di pintu, menghadang Wisnu dengan tatapan tajam. "Kamu tidak akan mendekati Rani lagi," ujar Mbah Prawiro dengan suara tegas. Wisnu hanya tersenyum sinis. "Kamu tahu ini bukan tentang aku saja, kan? Guna-guna ini bukan sekadar permainan. Kamu tidak bisa memutusnya tanpa konsekuensi." Mbah Prawiro tahu bahwa yang dikatakan Wisnu benar. Untuk memutus guna-guna sepenuhnya, ia harus melakukan pengorbanan besar.
mungkin termasuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun, di dalam hati kecilnya, ada bisikan egois yang mengatakan bahwa jika Rani terbebas, ia mungkin akan pergi dan tidak pernah kembali. Di malam ritual besar, Mbah Prawiro mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia meminta Rani duduk di tengah lingkaran garam yang telah diberkahi, sementara ia melantunkan mantra dengan penuh khusyuk. Di tengah-tengah ritual, bayangan perempuan tua yang selama ini menghantui Rani muncul di hadapan mereka. "Kamu pikir bisa mengambilnya dariku?" Suara perempuan itu menggema. Mbah Prawiro maju dengan keris kecil di tangannya. "Pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya lagi." Tetapi perempuan itu tertawa keras. "Kamu mencintainya, bukan? Bahkan aku bisa merasakannya." Rani, yang mendengar percakapan itu, merasa bingung dan takut. Ia menatap Mbah Prawiro dengan penuh kebingungan. "Mbah, apa yang dia katakan?" tanyanya dengan suara lemah. Namun, sebelum Mbah Prawiro bisa menjawab, perempuan tua itu menerjang ke arah mereka. Ritual itu berubah menjadi pertempuran antara kehendak Mbah Prawiro, cinta yang tak terucapkan, dan kekuatan gelap yang ingin menghancurkan semuanya. Setelah ritual selesai, guna-guna itu berhasil dilemahkan, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Rani selamat, tetapi ia tidak lagi percaya pada Mbah Prawiro. Perasaan yang muncul dari pengakuan perempuan tua itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah bersama ibunya, menjauhkan diri dari Wisnu dan Mbah Prawiro. Di hati kecilnya, ia tahu bahwa cinta yang tulus seharusnya tidak membawa ketakutan atau penderitaan, entah itu dari Wisnu ataupun dari Mbah Prawiro. Mbah Prawiro hanya bisa melihat kepergian Rani dari beranda rumahnya, menyadari bahwa perasaannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kini, ia tinggal sendiri, dihantui oleh bayangan cinta yang tak pernah bisa ia miliki. Di tengah hutan yang sunyi, Mbah Prawiro memetik daun tapak iman terakhir dengan tangan gemetar. "Ini harapan terakhir kita," gumamnya. Di kejauhan, suara angin berbisik menyerupai tawa seorang perempuan tua. Sejak ritual terakhir yang dilakukan Mbah Prawiro, kondisi Rani bukannya membaik, tetapi malah makin parah. Tubuhnya kian kurus, wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong. Ia sering terdengar mengigau di malam hari, memanggil nama perempuan tua yang menghantuinya. "Kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Mbah," ujar Ibu Rani dengan mata bengkak karena menangis. Mbah Prawiro tahu, guna-guna yang mengikat Rani tidak bisa dilawan dengan mantra saja. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sebuah ramuan dari daun tapak iman, tanaman langka yang hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu di pegunungan. Daun tapak iman diyakini memiliki kekuatan untuk melawan segala bentuk ilmu hitam, tetapi hanya bisa digunakan jika dipetik dengan hati yang bersih. Mbah Prawiro memutuskan untuk pergi sendiri ke hutan, meskipun usianya sudah tua dan perjalanannya berbahaya. "Mbah, kenapa harus Anda? Biarkan kami yang mencari," pinta Ibu Rani. "Tidak ada yang lain yang bisa melakukannya. Daun ini hanya akan bekerja jika dipetik oleh orang yang benar-benar memahami niatnya," jawab Mbah Prawiro tegas. Dengan bekal seadanya, ia masuk ke dalam hutan di tengah malam, ditemani bunyi binatang liar dan bisikan angin yang terasa menyeramkan. Di perjalanan, Mbah Prawiro menghadapi berbagai rintangan. Ia merasa terus diawasi oleh bayangan perempuan tua yang menghantui Rani. Beberapa kali ia hampir tersesat, dan pada satu titik, ia tergelincir di tepi jurang kecil. Namun, ia terus melangkah dengan keyakinan bahwa daun tapak iman adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rani. Ketika akhirnya menemukan tanaman itu, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di depannya, sosok perempuan tua itu muncul lagi, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. "Kamu pikir bisa melawanku dengan daun ini?" tanya perempuan itu dengan senyum mengejek. Mbah Prawiro tidak menjawab. Dengan doa yang lirih, ia memetik daun itu dan memasukkannya ke dalam kantong kainnya. Setelah kembali ke rumah, Mbah Prawiro segera meracik ramuan dari daun tapak iman. Daun itu ditumbuk bersama beberapa bahan lain, seperti akar alang-alang dan air kelapa muda. Ramuan tersebut harus diminum oleh Rani sebelum matahari terbit. Namun, memberikan ramuan itu pada Rani tidaklah mudah. Ketika mendekati Rani dengan mangkuk berisi ramuan, tubuh Rani tiba-tiba bergerak liar. Dari mulutnya keluar suara perempuan tua itu.
Kamu tidak akan menyembuhkannya. Dia adalah milikku. Dengan bantuan Ibu Rani, Mbah Prawiro berhasil menahan tubuh Rani yang meronta-ronta. Ia menuangkan ramuan itu ke mulut Rani, sambil melantunkan doa-doa perlindungan. Setelah meminum ramuan itu, Rani langsung pingsan. Tubuhnya berkeringat deras, dan wajahnya yang sebelumnya pucat mulai memerah. Mbah Prawiro meminta semua orang menunggu dengan sabar. Ketika matahari terbit, Rani membuka matanya. Tatapannya yang dulu kosong kini kembali hidup. Ia memandang ibunya dengan bingung. "Ibu, apa yang terjadi?" tanyanya lirih. Ibu Rani menangis dan memeluknya erat. "Kamu sudah sembuh, Nak. Semua sudah selesai." Namun, Mbah Prawiro tahu bahwa guna-guna itu belum sepenuhnya hilang. Ia memperingatkan Rani untuk menjaga diri dan menjauh dari Wisnu, yang masih menjadi sumber masalah. Rani mulai kembali menjalani hidupnya, meskipun trauma masih membayangi. Ia berterima kasih kepada Mbah Prawiro, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Namun, ia juga menyadari sesuatu, tatapan Mbah Prawiro yang terkadang terasa terlalu lembut. Mbah Prawiro, meskipun tidak pernah mengungkapkan perasaannya, tahu bahwa cintanya pada Rani tidak akan pernah terbalas. Ia memilih untuk menyimpan rasa itu dalam hati dan tetap menjaga Rani dari kejauhan. Di malam-malam tertentu, suara tawa perempuan tua itu masih terdengar samar di angin, tetapi kini Rani tidak lagi takut. Dengan perlindungan doa dan ramuan daun tapak iman, ia percaya bahwa dirinya sudah cukup kuat untuk melawan kegelapan. Di bawah bulan purnama yang redup, Rani menatap Mbah Prawiro dengan perasaan yang bercampur aduk. "Mbah, mengapa aku merasa aman di dekatmu, padahal semua ini terasa salah?" Mbah Prawiro hanya tersenyum. Kerut di wajahnya memperlihatkan pengalaman hidup yang begitu dalam. Setelah perjuangan panjang dengan guna-guna yang hampir merenggut nyawa Rani, ramuan dari daun tapak iman akhirnya berhasil menyelamatkannya. Tubuh Rani perlahan pulih, dan pikirannya yang dulu dipenuhi mimpi buruk kini kembali tenang. Namun, proses penyembuhan itu membawa mereka pada momen-momen kedekatan yang tak terhindarkan. Mbah Prawiro, yang selama ini dianggap sebagai penyelamat, kini menjadi seseorang yang selalu ada untuk Rani, memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rani mulai menyadari bahwa ia merasa nyaman berada di dekat Mbah Prawiro. Meskipun usianya jauh lebih tua, ada sesuatu dalam sikap Mbah Prawiro yang membuatnya merasa dilindungi. Di sisi lain, Mbah Prawiro sendiri merasa tersiksa oleh perasaannya. Ia tahu bahwa usianya tidak lagi muda, dan cintanya pada Rani adalah sesuatu yang dianggap tabu. Namun, melihat senyuman Rani yang kini kembali cerah membuat hatinya berdebar. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah setelah ritual terakhir, Rani memberanikan diri untuk bertanya, "Mbah, mengapa Anda begitu peduli padaku? Lebih dari sekadar menyembuhkan." Mbah Prawiro terdiam. "Karena kamu adalah seseorang yang istimewa, Rani. Aku melihat kekuatanmu, keberanianmu, dan itu mengingatkanku pada seseorang yang pernah aku cintai." Kebahagiaan Rani tidak bertahan lama. Wisnu, pria yang menjadi sumber dari guna-guna itu, kembali muncul. Kali ini, ia tidak lagi berusaha mendekati Rani dengan cara halus. Ia mendatangi rumah Mbah Prawiro dan menuntut Rani untuk ikut dengannya. "Dia milikku, Mbah. Kau tak punya hak untuk menjaganya," teriak Wisnu dengan mata penuh amarah. Mbah Prawiro berdiri di depan pintu, melindungi Rani. "Kamu tidak akan menyentuhnya lagi. Pergilah sebelum aku menggunakan cara lain." Namun, Wisnu tidak mundur. Ia mencoba menyerang, tetapi Mbah Prawiro, dengan kekuatan doa dan ilmu yang dimilikinya, berhasil mengusir Wisnu. Setelah kejadian itu, Rani merasa bahwa satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya adalah Mbah Prawiro. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rani mendekati Mbah Prawiro. "Mbah, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi aku merasa aku ingin berada di sisimu selalu." Mbah Prawiro terkejut. "Rani, aku hanya seorang lelaki tua. Hidupku hampir habis, sedangkan kamu masih muda dan punya masa depan cerah." Namun, Rani menggeleng. "Usia tidak penting, Mbah. Anda telah menyelamatkan hidupku, dan aku merasa aman bersama Anda. Jika Anda menerima, saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda." Mbah Prawiro, yang tak pernah membayangkan hal ini,
akhirnya menerima lamaran Rani dengan hati yang penuh haru. Jika ini keinginanmu, Rani, aku berjanji akan menjagamu sampai akhir hayatku. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana. Rani mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Mbah Prawiro tampak gagah meskipun usia sudah mengukir kerutan di wajahnya. Pernikahan itu menjadi buah bibir di desa, banyak yang memandang dengan heran, tetapi mereka tidak peduli. Setelah menikah, Rani dan Mbah Prawiro hidup dalam kedamaian. Rani menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sementara Mbah Prawiro merasa hidupnya kembali penuh makna. Di malam-malam tertentu, ketika suara tawa perempuan tua itu terdengar di kejauhan, Mbah Prawiro hanya memeluk Rani lebih erat, membisikkan doa agar mereka selalu dilindungi. Cinta mereka membuktikan bahwa kasih sayang tidak mengenal batas usia. Rani tidak hanya sembuh dari guna-guna, tetapi juga menemukan pasangan yang memberinya perlindungan dan ketenangan. Mbah Prawiro, meskipun usianya sudah senja, merasa hidupnya lengkap dengan kehadiran Rani di sisinya. Di tengah malam yang sunyi, tangisan bayi memecah keheningan rumah kecil di pinggir desa. Rani tersenyum lemah, memeluk bayi perempuan yang baru saja dilahirkannya. Di sisi lain, Mbah Prawiro duduk bersila, memanjatkan doa penuh syukur atas karunia yang tak pernah ia duga akan datang di sisa usianya. Pernikahan Rani dan Mbah Prawiro membawa banyak perubahan dalam hidup mereka. Awalnya, kehidupan mereka menjadi bahan gunjingan di desa. Tetangga-tetangga bergosip tentang perbedaan usia yang mencolok dan pernikahan yang dianggap aneh. Namun, seiring waktu, cinta tulus di antara mereka membungkam segala cibiran. Rani dengan sabar menjalani hidupnya sebagai istri Mbah Prawiro, membantu di rumah, dan merawat kebun kecil mereka. Mbah Prawiro, meskipun usianya semakin tua, tetap menjaga Rani dengan penuh kasih sayang. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rani mulai merasa mual dan lemas. Ketika memeriksakan diri ke bidan desa, ia mendapat kabar yang mengejutkan. "Selamat, Rani, kamu hamil," ujar bidan dengan senyum lebar. Rani terdiam, tidak percaya. Ketika ia memberitahu Mbah Prawiro, lelaki tua itu meneteskan air mata kebahagiaan. "Ini adalah hadiah yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka, di usiaku yang seperti ini, aku akan diberi kesempatan menjadi ayah," katanya. Meskipun kebahagiaan menyelimuti rumah mereka, kehamilan Rani tidak mudah. Tubuhnya yang baru saja pulih dari pengaruh guna-guna masih lemah, dan usia Mbah Prawiro membuatnya khawatir tentang masa depan anak mereka. Namun, mereka tetap saling mendukung dan percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Mbah Prawiro mulai meracik jamu-jamu tradisional untuk menjaga kesehatan Rani dan calon bayi mereka. Ia juga sering melantunkan doa-doa untuk keselamatan istri dan anaknya. Di malam hari, Rani sering bermimpi melihat seorang perempuan tua, sosok yang dulu mengguna-gunainya. Tetapi kali ini perempuan itu hanya diam, seolah mengawasi dari kejauhan. Di bulan ke-9, Rani melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Proses persalinannya berlangsung di rumah, dibantu oleh bidan desa. Tangisan bayi itu membawa haru sekaligus kebahagiaan yang tak terkira. Rani menatap bayinya dengan penuh cinta. "Dia cantik sekali, Mbah," katanya sambil menangis bahagia. Mbah Prawiro, yang kini memeluk cucu sekaligus anak pertamanya, merasa hidupnya telah lengkap. "Kita beri nama dia Ayu Kartika. Ayu untuk kecantikannya, dan Kartika untuk sinar terang yang menerangi hidup kita." Ayu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh energi. Ia membawa kebahagiaan dan tawa ke dalam rumah kecil mereka. Meskipun usianya jauh lebih tua dari seorang ayah pada umumnya, Mbah Prawiro selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ayu. Ia mengajarkan Ayu tentang nilai-nilai kehidupan, doa, dan tradisi Jawa yang ia pegang teguh. Sementara itu, Rani merasa hidupnya semakin berarti dengan kehadiran Ayu. Ia berjanji akan melindungi dan mencintai anaknya dengan seluruh jiwa raganya. Namun, kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya tanpa ujian. Sosok perempuan tua yang dulu menghantui Rani kadang muncul di mimpinya, seolah mengingatkan bahwa guna-guna itu tidak sepenuhnya hilang. Suatu malam, Ayu jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Mbah Prawiro segera bertindak, meracik ramuan dari daun tapak iman yang dulu menyelamatkan Rani. Dengan doa-doa dan keyakinan,
ia berhasil menyembuhkan Ayu. Setelah kejadian itu, Mbah Prawiro semakin rajin melindungi keluarganya dengan doa dan ritual sederhana. Ayu adalah titipan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan kekuatan gelap sekalipun, menyakitinya, ujar Mbah Prawiro tegas. Rani, Mbah Prawiro, dan Ayu hidup dalam kebahagiaan sederhana. Meskipun usia Mbah Prawiro semakin senja, ia merasa hidupnya penuh makna. Ayu tumbuh dengan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di malam-malam tertentu, Rani duduk di beranda sambil menggendong Ayu, memandang suaminya yang sedang memetik daun-daun di kebun. Ia tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang telah mereka lalui. Kadang, cinta datang dari tempat yang tak terduga, dan membawa berkah yang tidak pernah kita bayangkan, pikir Rani. Di tengah malam yang mencekam, Ayu menangis keras. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat, seperti sebuah ancaman yang semakin nyata. Mbah Prawiro merasakan ketegangan di dadanya, dan di matanya terlihat bayangan perempuan tua yang pernah menghantui Rani. Tidak ada yang akan mencelakakan anak kami, Rani, katanya, meski dalam hatinya, rasa cemas tak bisa disembunyikan. Setelah kelahiran Ayu, hidup Rani dan Mbah Prawiro terasa semakin lengkap. Ayu membawa kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mbah Prawiro yang semakin tua merasakan harapan baru dalam hidupnya, dan Rani, meski muda, kini merasa bahwa ia memiliki keluarga yang penuh cinta. Namun, kebahagiaan mereka mulai terancam oleh kekuatan yang lebih besar dari apa yang pernah mereka duga. Perempuan tua yang dulu mengirimkan guna-guna kepada Rani tidak pernah benar-benar hilang. Satu malam, saat Ayu tertidur lelap, suara tawa yang menakutkan terdengar di luar rumah. Tawa yang familiar bagi Rani, yang membuat bulu kuduknya merinding. Dia belum pergi, Mbah, kata Rani dengan cemas. Aku bisa merasakannya. Mbah Prawiro, yang sudah lama menganggap bahwa mereka akhirnya bebas dari ancaman perempuan tua itu, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Perempuan itu tidak hanya menginginkan Rani, tetapi juga anak mereka, Ayu. Ia merasa bahwa kekuatan gelap yang dimilikinya belum sepenuhnya hilang. Mbah Prawiro pun tahu bahwa untuk melawan ancaman ini, ia harus melibatkan kekuatan yang lebih besar. Ia mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat, mencari jawaban dari para guru spiritual, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang ilmu hitam dan cara menghadapinya. Namun, di sisi lain, hubungan antara Rani dan Mbah Prawiro semakin rumit. Rani merasakan ketegangan antara mereka. Dia mulai merasa tertekan dengan peranannya sebagai istri yang harus menjaga rumah dan anak, sementara Mbah Prawiro terobsesi dengan perlindungan yang semakin berat. Kenapa kau tidak bisa sedikit lebih tenang, Mbah? Kata Rani pada suatu malam ketika Mbah Prawiro kembali larut dalam doa dan ritualnya. Ayu baik-baik saja, kita tidak perlu terus-menerus hidup dalam ketakutan. Mbah Prawiro menatap Rani dengan penuh keprihatinan. Kita tidak bisa meremehkan apa yang sedang kita hadapi, Rani. Ini bukan soal ketakutan. Ini soal melindungi anak kita dari bahaya yang lebih besar. Rani merasa terpecah antara cinta pada Mbah Prawiro dan keinginannya untuk hidup normal, tanpa bayang-bayang kegelapan yang selalu menghantui. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Suatu malam, kekuatan perempuan tua itu akhirnya datang untuk menyerang. Rumah mereka diselimuti oleh kabut hitam yang tebal, dan suara tawa yang menakutkan semakin keras terdengar. Rani menggigil, memegang Ayu yang terbangun menangis ketakutan. Lindungi anak kita, Mbah, teriak Rani. Kita harus melawan. Mbah Prawiro, meskipun sudah lelah dan tua, berdiri tegap. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan dalam dirinya, melantunkan doa yang telah dipelajarinya sepanjang hidup. Namun, perempuan tua itu muncul dengan senyum jahat, seolah-olah sudah tahu apa yang akan dilakukan Mbah Prawiro. Kamu pikir dengan doa-doa itu kau bisa mengalahkanku, Prawiro? Aku sudah ada di sini sejak lama, kata perempuan tua itu dengan tawa yang menggema. Rani yang melihat perjuangan Mbah Prawiro semakin putus asa memutuskan untuk bertindak. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dengan tekad bulat, ia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berdiri di samping Mbah Prawiro, siap untuk melawan.
Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidup kami lagi, seru Rani dengan suara yang penuh kekuatan. Rani kemudian memegang sebuah pusaka yang diberikan oleh Mbah Prawiro, sebuah keris sakti yang konon bisa menangkis kekuatan hitam. Dengan hati yang bulat, Rani menghunus keris itu ke arah perempuan tua. Seketika itu juga, perempuan tua itu berteriak kesakitan, dan tubuhnya menghilang dalam ledakan cahaya. Setelah perempuan tua itu akhirnya pergi, Mbah Prawiro menatap Rani dengan penuh rasa terima kasih. Rani, kamu luar biasa. Aku tak pernah tahu bahwa kamu bisa begitu kuat. Namun, meskipun ancaman fisik telah pergi, Rani merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang wanita biasa. Cinta dan perjuangan yang telah mereka lalui telah mengubahnya menjadi sosok yang berbeda. Seseorang yang kini siap menghadapi dunia apa adanya, tanpa rasa takut. Sekarang, kita punya Ayu, Mbah, kata Rani dengan senyuman. Dan kita punya masa depan yang lebih baik. Mbah Prawiro memeluk Rani dan Ayu dengan penuh cinta. Ya, kita memiliki masa depan yang lebih baik. Tetapi kita juga harus ingat bahwa terkadang, kita tidak bisa menghindari kegelapan. Kita harus siap menghadapinya, bersama. Meskipun mereka telah menghadapi ancaman yang mengerikan, hidup Rani dan Mbah Prawiro tetap berjalan dengan penuh harapan. Rani kini menjadi ibu yang penuh kekuatan, dan Mbah Prawiro, meskipun usianya semakin lanjut, tetap menjaga keluarganya dengan penuh kasih sayang. Di malam hari, suara tawa yang dahulu menakutkan kini hanya tinggal kenangan. Rani dan Mbah Prawiro tahu bahwa meskipun ada gelap, selalu ada cahaya yang bisa mereka temukan bersama. Di tengah malam yang sunyi, saat Rani duduk di samping Ayu yang tertidur, ia menatap Mbah Prawiro dengan penuh keharuan. Mbah, katanya pelan, aku merasa sangat kecil. Semua yang kita hadapi, semuanya begitu berat, tapi aku tahu, hanya kepada Allah kita bisa berharap. Mbah Prawiro menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Ya, Rani, Allah adalah tempat kita bergantung, dan melalui doa serta kesabaran, kita bisa melewati segala ujiannya. Rani, meski terjebak dalam konflik yang tak diinginkan dan diuji oleh guna-guna serta ancaman kekuatan gelap, tidak pernah berhenti berdoa. Di tengah kesulitan, ia mengingat ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah. Ayat yang sering ia baca adalah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar untuknya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Talat 23. Rani berdoa dengan sepenuh hati agar Allah memberikan jalan keluar dari penderitaannya. Ia tahu, meskipun dunia tampak gelap, hanya Allah yang bisa memberi cahaya. Mbah Prawiro, meskipun usianya sudah lanjut, selalu mengingatkan Rani tentang pentingnya tawakal dan doa. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan mereka. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdirnya, dan kita hanya bisa berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, katanya dengan lembut. Saat perempuan tua itu kembali mengancam keluarga mereka, Rani dan Mbah Prawiro tidak hanya mengandalkan ilmu dan kekuatan duniawi. Mereka berdua lebih mengandalkan doa dan zikir sebagai senjata utama. Mbah Prawiro sering mengingatkan, dengan menyebut nama Allah, segala yang gelap akan terpecah. Setiap doa adalah kekuatan yang tak terhingga. Cerita Rani dan Mbah Prawiro bukan hanya tentang perjuangan menghadapi kekuatan gelap, tetapi juga tentang perjalanan iman. Mereka menunjukkan bahwa cinta yang tulus, kesabaran, dan keteguhan hati dalam berdoa adalah kunci untuk melewati segala ujian. Dengan keyakinan kepada Allah, segala masalah dapat diatasi, dan kebahagiaan sejati akan datang dengan izinnya.